Halo, apa kabar kamu semua? Saya harap kamu dalam keadaan yang sehat juga. So, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang topik kesepakatan. Rujukan daripada Dewan Bahasa, kesepakatan itu bermaksud mempersetujui sesuatu perkara. Biasanya kesepakatan ini boleh terjadi di antara dua orang ataupun lebih daripada dua orang yang mempersetujui sesuatu perkara. Dan ada dua bentuk kesepakatan. Salah satunya ialah kesepakatan dalam perkara-perkara yang benar, dan yang kedua ialah kesepakatan dalam perkara-perkara yang tidak benar. Dalam Alkitab ada banyak kisah tentang kesepakatan dalam perkara yang benar dan kesepakatan dalam perkara-perkara yang tidak benar. Tapi hari ini saya mau bawa kamu semua untuk merenungkan salah satu kisah yang menceritakan tentang kesepakatan di dalam perkara yang tidak benar, yaitu kisah Ananias dan Safira. Jadi kita akan sama-sama melihat apa kata Tuhan, apa pandangan Tuhan, apa isi hati Tuhan tentang kesepakatan di dalam perkara yang salah. Kita akan belajar melalui kisah Ananias dan Safira. So, mari kita sama-sama baca kisah Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga 11. Saya akan baca dalam Alkitab Berita Baik Bahasa Malaysia. Kisah Para Rasul 5 ayat 1. Ada seorang lelaki bernama Ananias. Dia dengan istrinya, Safira, menjual sebidang tanah yang dimiliki oleh mereka. Daripada ayat 1 yang kita baca tadi, kita tahu bahwa si Ananias dan Safira ini adalah pasangan suami istri. So, dorang mau menjual sebidang tanah milik mereka. Daripada beberapa research yang saya buat, rupanya si Ananias dan Safira ini adalah merupakan jemaat yang mula-mula di Yerusalem. Jadi pasangan suami istri ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca daripada Kisah Para Rasul 1 sampai Kisah Para Rasul 4, kita tahu di situ macam mana diceritakan pola hidup atau gaya hidup jemaat Kristen yang mula-mula, di mana dorang ini semua harta dorang itu adalah kepunyaan bersama. Kalau dorang menjual harta mereka, hasil keuangan dia itu akan diserahkan kepada rasul-rasul dulu untuk dibahagi-bahagikan kepada jemaat yang lain sesuai dengan keperluan masing-masing lah. So, itu semua kita harus tahu. Itulah pola hidup jemaat Kristen yang mula-mula. Kita perlu memahami pola hidup jemaat Kristen yang mula-mula ini supaya kita akan lebih memahami apa yang berlaku di dalam cerita Ananias dan Safira di ayat-ayat yang berikutnya. Mari kita lanjutkan pembacaan di Kisah Para Rasul 5 ayat 2 pula. Dengan persetujuan istrinya, Ananias menyimpan sebahagian uang itu untuk dirinya sendiri. Yang selebihnya diserahkannya kepada rasul-rasul. Jadi kalau kita imbas balik di ayat pertama, itu berbicara tentang idea si Ananias dan juga si Safira. Dan ayat kedua itu berbicara tentang perbincangan, berlaku perbincangan. Bila mereka berbincang, akhirnya kedua-duanya mencapai kata sepakat, yaitu mereka bersepakat untuk menyimpan sebahagian daripada uang itu dan selebihnya diberikan kepada rasul-rasul. Jadi kita tahu bila ada ayat dengan persetujuan istrinya, maksudnya cadangan itu dimulai oleh si Ananias dan penyokongnya ialah istri dia. Kita baca Kisah Para Rasul 3. Oleh itu Petrus berkata kepadanya, Ananias, mengapa kamu membiarkan iblis menguasai hatimu, sehingga kamu berdusta terhadap Roh Allah dengan menyimpan sebahagian daripada uang penjualan tanahmu itu. Kita tahu bahwa di ayat 3 ini Petrus dengan keras menegur si Ananias. Dia berkata, mengapa kamu membiarkan hatimu dikuasai oleh iblis? Jadi saya percaya Ananias sadar ide yang datang itu adalah sesuatu
yang tidak baik, tidak benar di mata Tuhan, yaitu menahan sebahagian dan selebihnya itu diberikan kepada rasul. Seharusnya bagi seorang Kristen yang pada mula-mula itu adalah memberikan semuanya, bawa dulu kepada rasul-rasul, baru dibahagi-bahagikan. Tapi meskipun Ananias tahu itu ide tidak baik, dan bagi seorang Kristen yang sudah percaya Tuhan, Roh Allah itu akan tegur kita. Jadi dia tetap memilih untuk tidak menghiraukan teguran Roh Allah. Dia tetap memilih untuk melakukan ide yang tidak benar itu. Dia membiarkan iblis menguasai hati dia. Dia beri ruang kepada iblis hingga membohongi Tuhan. Kisah Para Rasul 4, bukankah tanah itu milikmu sebelum kamu menjualnya? Setelah kamu menjualnya, uangnya milikmu juga. Mengapa kamu berniat berbuat demikian? Kamu tidak berdusta terhadap manusia, tetapi terhadap Allah. So, di ayat 4 ini, betul kata Petrus, itu tanah sebelum dijual itu adalah milik Ananias dan Safira. Bila dijual pun, itu uang tetap adalah milik Safira dan Ananias. Jadi kita nampak di ayat ini ada satu cara berpikir yang salah di antara Ananias dan Safira. Bila keinginan kita dan cara kita berpikir itu salah, itulah yang akan jadi pendorong untuk kita sepakat dalam perkara yang tidak baik, berlaku kesepakatan yang tidak benar. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 4 ini jelas mengatakan bahwa bila kita terlibat dalam kesepakatan yang salah, yang tidak benar, itu sebenarnya kita bukan membohongi manusia, tapi kita berbohong kepada Tuhan. Jadi sebenarnya di ayat 4 ini Petrus bukan menegur mereka atau marah sebab tidak dapat itu duit, tapi soal kejujuran Ananias dan Safira. Niat menipu Tuhan itulah yang tidak seharusnya dilakukan. Mari kita sambung pembacaan di dalam ayat 5 dan ayat 6. Kisah Para Rasul 5 ayat 5. Sebaik sahaja Ananias mendengar kata-kata itu, dia jatuh lalu mati. Semua orang yang mendengar peristiwa itu menjadi takut. Ayat 6. Kemudian beberapa orang muda datang membalut mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. Di ayat 5 dan 6 ini kita tahu bahwa Ananias yang merupakan perancang kepada sesuatu kesepakatan yang tidak benar ini menerima akibat daripada perbuatannya. Apa yang berlaku kepada Ananias merupakan suatu peringatan kepada kita juga supaya tidak menjadi perancang kepada sesuatu kesepakatan yang tidak benar. Firman Tuhan sangat tegas mengingatkan kita bahwa orang yang merancang sesuatu kesepakatan yang tidak benar tidak akan lepas daripada hukuman. Lambat atau cepat, segala kesepakatan kita itu yang tidak baik akan diketahui orang, dan itu sangat memalukan bila semua orang tahu tentang hal-hal yang tidak baik mengenai kita. Kita lanjutkan baca di ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian, istri Ananias masuk. Dia tidak mengetahui apa yang telah berlaku. Ayat 8. Petrus berkata kepadanya, katakanlah, adakah uang ini seluruh hasil penjualan tanah yang kamu terima bersama-sama suamimu? Ya, jawabnya, memang itu semuanya. Di ayat 7 dan 8 ini kita dapat lihat bahwa strategik dirancang dengan baik. Selepas 3 jam baru istri dia datang menyusul. Kemudian bila si Petrus tanya balik, dia pun bersepakat, iya. Dia berbohong juga, sesuai dengan apa yang mereka rancanglah. Mari baca ayat 9. Lalu Petrus berkata kepadanya, mengapa kamu dan suamimu berpakat untuk mencobai Roh Allah? Lihatlah, beberapa orang muda yang menguburkan suamimu ada di depan pintu. Mereka pun akan mengusungmu keluar. Ayat 10, ketika itu juga istri Ananias jatuh dan mati di hadapan Petrus. Orang muda di situ masuk dan mendapati Safira sudah mati.
Oleh itu mereka membawa mayatnya keluar dan menguburkannya di sebelah suaminya. Jadi dia ini kan menyokong ide suami dia. Jadi Petrus tegur sekali lagi, kenapa kamu mencobai roh Allah? Jadi maksudnya kita ada pilihan di tangan kita, sama ada kita mau ikut dan setuju dengan kesepakatan yang salah itu, dan kedua kita pun ada pilihan untuk tidak ikut terlibat. So di ayat ini pun kita tahu kita punya Allah yang adil. Jadi keadilannya pun dinyatakan di dalam ayat ini. Sama ada perancang ataupun penyokong kepada satu kesepakatan yang tidak benar, kedua-duanya tidak lepas daripada hukuman. Bukan saja si Ananias dapat hukuman, tapi si Safira pun, dan hukumannya sama. Prinsip Tuhan, kedua-duanya salah dan menerima hukuman yang sama. Jadi sepanjang nih ayat yang kita baca tadi, kita nampak betapa seriusnya akibat dan hukuman terhadap kesepakatan yang tidak benar. Di cerita Ananias dan Safira ini juga menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak suka bila kita terlibat di dalam kesepakatan yang tidak benar, apalagi kita menjadi seorang perancang satu kesepakatan yang tidak benar. Tuhan sangat tidak suka itu, dan Tuhan tidak main-main dengan perbuatan yang jahat. Dia sangat serius. Walaupun kita ini adalah anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan, itu bukanlah satu peluang untuk kita lepas daripada didikan Tuhan. Di ayat 11, dengan demikian jemaah dan semua orang lain yang mendengar peristiwa itu menjadi sangat takut. So bagi saya ayat 11 itu adalah penutup yang sangat baik, di mana jemaah dan semua orang lain yang mendengar tentang kisah si Ananias dan si Safira ini menjadi sangat takut. Jadi sebagai dorongan kita semua, kita baru saja belajar tentang Ananias dan Safira. Saya harap kita juga memiliki hati yang takut kepada Tuhan, sebab kita tahu bahwa Tuhan itu sangat serius. Jadi saya mendorong kita semua, kita belajar daripada kisah Safira dan Ananias. Pada saat ada ide yang datang dengan kita ada hak untuk menapis. Apakah itu ide yang baik ataupun buruk? Sekiranya itu ide yang tidak baik, jangan lakukan. So biarlah dari kisah Ananias dan Safira ini kita belajar dan kita memahami diri kita sendiri bahwa memang sebagai seorang manusia, ide-ide, pendapat, niat hati itu akan selalu ada. Tapi kita perlu untuk menapis dan selidiki apakah itu baik ataupun buruk. Sekiranya baik, lakukan satu kesepakatan yang benar supaya itu akan dapat memuliakan Tuhan. Tapi sekiranya itu tidak baik, dengan tegas katakan pada diri sendiri, tidak mau menjadi penyokong, tidak mau jadi perancang. Kita ada pilihan untuk terlibat sama dengan kesepakatan yang salah ataupun tidak. Bukan saja di dalam pekerjaan kita, tapi mungkin juga di dalam pelayanan atau apapun aspek kehidupan kita. Bila ada kesepakatan yang tidak benar, pilihlah untuk tidak terlibat. Ingat selalu apa yang terjadi kepada Ananias dan Safira. Hukuman dan pendisiplinan Tuhan itu ada. Tuhan tidak senang dengan sesuatu kesepakatan yang salah, menyetujui perkara-perkara yang tidak benar. So yeah, that's all from me. Terima kasih, semoga dapat diberkati dan semoga kita semua belajar sesuatu daripada kisah ini. Terima kasih.